bagi pemirsa yang ingin berternak atau berbudidaya kelinci. Di sini saya Wusono dari Ponggok 1 RT 7 Trimulyo Jeris Bantul ingin mengajak Anda untuk melihat-lihat di kandang saya. Untuk kelinci yang diperhatikan yaitu kondisi kandang. Kondisi kandang yang kurang bersih harus kita bersihkan. Kondisi kandang yang kurang bersih harus kita bersihkan. Nah, di situ kita juga pengecekan masalah makanan-makanan yang kita kasih makan, atau dia mau makan apa enggak. Yang enggak mau makan kita pindahkan ke tempat yang mau makan. Nah, di situ otomatis kelinci akan mengalami pakan itu akan habis, jangan sampai terbuang sia-sia. Nah, di samping itu kita juga mengecek kelinci tersebut mengalami tingkat birahi ataukah tidak. Nah, di situ kita lihat cek kelamin antara yang betina dan jantan. Kalau misalnya di kelamin betina udah warna kemerah-merahan, berarti dia minta kawin. Dan itu kita harus gabungan ke kelinci pejantan. Caranya untuk perkawinan enggak sembuh sekali kalau kelihatan ketika dia birahi ataukah tidak. Nah, kalau kita kalau udah birahi berarti harus kita kawinkan. Kalau enggak kita kawinkan kasihan untuk yang betinanya, nanti ada fase untuk melewati masa birahi. Jadi kalau lewat masa birahi dia akan mengalami enggak mau kawin. Nah, bagi kelinci yang enggak mau kawin kita bantu. Nah, cara membantu perkawinan kelinci kita harus bantu ekornya kita tarik. Tapi kayaknya nih yang jantannya kurang fit ya. Biasanya kalau jantan yang fit langsung naik. Nah, yang jantan. Tapi yang betina ketika fase untuk mengalami birahi, dia agresif, dia berani untuk melawan jantan. Nah, ini kondisinya yang ini masih yang jantannya belum siap, jadi kita mesti mencari yang lain lagi yang sudah siap. Untuk kelinci makanannya yaitu antara lain ada daun renteng bisa, terus kaliandra, hidrovera, ada rumput-rumput yang di tepi-tepi jalan itu banyak sekali, dia juga suka. Di samping itu kita nggak harus rumput-rumput itu hanya sekedar untuk penambah saja, selainnya yaitu komboran jadi sekelas polar sama kleci ataukah sejenisnya bisa untuk dikasihkan ke kelinci. Biasanya kalau yang untuk komboran saya biasa pakai untuk setiap sore hari. Untuk pagi hari kita tidak, sehingga di pagi hari biasanya komboran sudah habis. Untuk wortel bagus, tapi terlalu kebagusan ya, biaya operasionalnya nanti akan membengkak. Kalau untuk sekedar hobi nggak masalah, tapi kalau untuk di ternak kayaknya akan mengalami kerugian. Untuk saya sendiri pakaian untuk makanannya yaitu cuma hijauan, yaitu renteng karena saya nggak sempat untuk ngarit. Setelah itu kita hanya sekadar pakai komboran. Setelah komboran kita cuma tiap sore. Di samping itu pagi pengecekan, kalau misalnya masih kita kasihkan yang mau makan kelinci. Tapi kalau nggak mau makan kelinci berarti itu masih kan, berarti kita kasihkan yang mau makan kelinci. Tapi kalau yang nggak mau kita pindahin. Jadi kondisi pakan harus habis. Kalau enggak dia akan alami penjamuran. Penjamur akhirnya nanti kalau kemakan yang biasa nggak pas, akhirnya ini tempatnya nggak bersihkan, mengalami kematian. Iya, untuk mengecek kelinci yang sehat, diantaranya kita lihat cek telinga. Kalau telinga dia agak mulus berarti dia kondisi sehat. Dan kita juga pengecekan di bawah telapak kaki sini ada pembekalan atau tidak. Itu berarti, oh iya, oke. Ini kalau misalnya kelinci sehat berarti seperti ini bersih. Tapi ini sempat dulu mengalami skabies, yaitu sudah kita vaksin sehingga kita sudah sembuh. Nah, untuk sampel yang skabies di sini kayaknya ada juga di sini. Di kandang sebelah sini. Untuk skabies biasanya seperti ini tandanya. Nah, seperti ini namanya skabies ataukah gudiken atau kena parasit. Ini kita selama ini pakai Ivermectin
atau ivermectin atau wonderimectin bisa. Telinga seperti ini, ya seperti ini. Kita harus pisah dengan yang lain biar nggak ada penularan. Kalau misalnya ini nggak ada pengobatan, makanya dia akan mengalami penularan karena virus yang dikeluarkan dari ini sistemnya kayak kupu berterbangan, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, untuk misalnya kita ngalami kembung, ya kebetulan di sini nggak ada ngalami kembung ya. Kelinci kalau ngalami di telinga itu dingin, nafsu makan berkurang, dan dia mojok itu namanya dia sakit namanya kembung atau kelas sembelit. Nah, untuk menangani untuk kelas kembung biasanya kita hanya memakai antangin atau sejenis tol angin dan sejenisnya untuk kembung. Kalau untuk mencret kita cek di bawah sini. Kalau misalnya mengalami mencret, kita pakai diabot atau daun pisang untuk menghentikan mencret. Sedangkan untuk yang lainnya mungkin perlu proses panjang, mungkin penyakit-penyakit yang lebih dalam lagi, mungkin perlu banyak ilmu yang harus kita timbang. Ada mastitis juga ada, tapi mastitis itu sebenarnya kayak bisul ya, tapi numbuh di bawah di kawasan rahim betina. Tapi di sini kebetulan sampelnya lagi kosong, terus sama hidropolus. Hidropolus itu sejenis pembengkakan, sejenis penggumpalan tapi berupa air atau cairan di kawasan kepala ataukah yang lainnya. Kadang-kadang juga itu terjadi, tapi jarang sekali untuk di kandang kita. Tapi pernah ngalami juga iya. Untuk anakan untuk siap layak dijual kita mainkan usia 3 bulan sampai dengan 4 bulan. Tapi kalau untuk siap potong antara 5 sampai 6 bulan. Untuk bobot paling enggak 2 kilo. Minimal 2 kilo, di atas 2 kilo. Harga jualnya sebenarnya enggak selisih, enggak jauh, tapi kalau dipotong kan otomatis yang jantan. Kalau untuk yang betina kan nanti kita simpan untuk dikembangbiakkan. Jadi harganya untuk yang dipotong dan dijual kebanyakan jantan. Tapi untuk yang dikembangbiakkan biasanya itu yang betina. Ya. Sebenarnya sistem kita itu sistem plasma, di mana kita punya barang yang bagus, kita simpan ke petani kita, dan suatu saat dia berkembang biak, di situ kita sosialisasi pemeliharaannya, di situ kita ambil. Kalau misalnya dia nggak bisa menjual, kita yang ambil. Kalau bisa menjual, kita persilahkan, karena perputaran kelinci itu nanti kita akan mendapatkan hasilnya juga. Jadi kita nggak mengharuskan mereka untuk harus kerja sama saya. Jadi kita merdekakan mereka biar untuk mandiri, jangan sampai mereka ketergantungan dengan kita. Untuk dibantu terus terang banyak sekali ya, mungkin ada sekitar 100-an peternak, tapi di sini bukan cuma di bawah naungan saya, dalam arti kita hanya sosialisasi saja ya, di mana kita ketika ada pesanan kita tinggal ambil di mana tinggal kita kontak, ada ini usia sekian, belum datang.